ada sukacita? Haleluya. Kita angkat pujian lagi, Tuhanku Maha Besar. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kebaikan Tuhan. Terlebih untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Jika sampai hari ini kita masih boleh menikmati perjamuan nasa yang kudus, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya Yesus. Dan Kau dekat
berdoa Tuhan untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh teramat besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, bahkan terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Karena pengorbanan-Mu sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Haleluya, haleluya, glory, glory. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Tak bisa kami mendalami betapa besar Engkau Tuhan, karena Engkau memang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Pikiran kami terbatas Tuhan untuk memikirkan Engkau Tuhan. Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada saat ini itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Engkau boleh berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ada bersekutu dengan Roh-Mu. Di tempat ini kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Karena hanya Engkau yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami sudah persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan dan untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk dijamah, untuk dilawat dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Jadikan hidup kami Tuhan sebagai ladang, sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Agar supaya firman yang ditanam, yang ditabur tidak tertanam atau tertabur di tanah yang pinggir jalan. Tidak ditabur tanah yang berbatu-batu atau yang bersemak duri. Tapi biarlah Tuhan benih yang ditabur itu dapat tertanam di dalam tanah hati yang subur. Agar supaya dapat berakar dan bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan pada kesempatan malam hari ini. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beri kami telinga seorang murid agar kami boleh mendengar arti dan maksud daripada firman Tuhan. Terima kasih. Seluruh tempat ini Engkau ambil alih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dan kami persiapkan hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami saat ini ya Tuhan. Karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita bersyukur di bulan Juli. Minggu yang pertama, sesi yang kedua kita boleh tetap ada di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Pagi tadi Bapak Gembala sudah bicara tentang kebenaran di hadapan Allah. Dan sore hari ini Bapak Gembala juga mau sampaikan yang sudah hadir pada minggu pagi. Sore hadir dapat berkat 2 kali ganda. Ya, kita buka di dalam Yesaya pasal 45. Yesaya 45 ayat yang ke-25. Kita buka kitab Alkitab kita ya. Yesaya 45 ayat yang ke-25. Sambil bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Yang sudah katakan amin. Yesaya 45 ayat 25. 2, 3. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan datang kepada kita lewat kitab Yesaya 45 ayat yang ke-25. Ini adalah yang mana merupakan janji di dalam Kristus. Janji di dalam Yesus. Orang-orang yang ada di dalam Yesus, orang-orang di dalam Kristus, keturunannya akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Beda dengan ayat yang ke-24. Ya, beda dengan ayat yang ke-24. Kita bisa lihat Yesaya 45 ayat yang ke-24. Apa bunyi firman Tuhan dikatakan di sini? Sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia
akan datang kepadanya dan mendapat malu. Jadi orang-orang yang melawan akan Tuhan, yang sudah bangkit dengan amarahnya terhadap Allah, dikatakannya akan mendapat malu. Tetapi saudara yang adalah keturunan benih Israel, ya, keturunan ini bisa bicara tentang benih, ya, Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Saya beri judul kebenaran di hadapan Allah. Kata benar ini mempunyai arti yaitu sebagaimana adanya, tidak salah, lurus, ya, benar itu lurus. Jadi bukan belak-belok, bengkak-bengkok, ya, tetapi harus lurus. Dia juga adil, benar ini, ya. Dikatakan juga dia sungguh-sungguh, persamaan kata benar. Jadi supaya kita harus tahu bahwa apa yang dijanjikan di dalam Kristus Yesus itu lewat Yesaya 45 ayat 25, bahwa kebenaran di hadapan Allah itu dijanjikan oleh Kristus buat saudara yang percaya kepada Yesus. Jadi bersyukur saudara punya Allah, yang mana Allah menjanjikan kepada saudara supaya saudara dimuliakan, supaya saudara diberikan kemegahan yang luar biasa lewat Yesaya 45. Dan Yesaya 53 ayat 11, bagaimana janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, dijanjikan di dalam Kristus, yaitu Yesaya 53 ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini sungguh luar biasa. Janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang lewat masalah persoalan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat apa? Melihat terang. Siapa terang itu? Yesus, terang dunia. Saudara akan mengalami terang yang luar biasa. Dan saudara adalah terang yang ada di dalam Yesus, akan menerangi dunia ini. Sekali kita bersyukur, ya, janji Tuhan diberikan kepada saudara dan saya, yang mana kebenaran itu diberikan kepada saudara dan saya, yang dikatakan tadi kebenaran di hadapan Allah. Jadi apa yang dikatakan kebenaran di hadapan Allah? Kita mau lihat di sini ada beberapa hal lewat perjanjian lama dan lewat Injil, ya. Kita bisa lihat dulu bahwa apa yang dilakukan di dalam kebenaran di hadapan Allah ini, Allah melakukannya buat saudara dan saya. Dan supaya apa? Supaya saudara tahu ini semua adalah perbuatan Allah. Apa yang dilakukan Allah buat kita yang percaya, ya, dikatakan di sini, ya, Yesaya 50 ayat 8, ini perbuatan Allah. Dia yang menyatakan, aku benar, telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapa lawanku berperkara? Biarlah ia mendekatku. Jadi ini yang dilakukan Allah kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang dibenarkan dengan Allah, ya. Kita yang sudah, siapa yang akan berani melawan orang-orang yang mana dia yang menyatakan saudara benar. Aku benar. Yesaya dikatakan aku benar, telah dekat, dan dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah kepada siapa? Nabi Yesaya. Demikian juga kepada saudara dan saya yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara akan menyatakan apa? Saudara akan merasakan bahwa perlindungan Tuhan sungguh nyata buat orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Mereka akan mengalami perlindungan secara luar biasa. Mereka akan mengalami proteksi. Mereka akan mengalami kuasa Allah nyata dalam hidup saudara dan saya yang dibenarkan di hadapan Allah. Lewat perjanjian lama kita mau belajar. Lewat perjanjian lama apa yang dikatakan, ya? Perjanjian lama menurut Taurat kebenaran. Menurut Taurat kebenaran di hadapan Allah itu apa? Yaitu yang pertama menurut Taurat kebenaran, ya. Menurut Taurat kebenaran di hadapan Allah yaitu menghendaki ketaatan yang sungguh-sungguh. Ini di dalam Taurat. Kalau saudara tidak menjalankan Taurat, saudara tidak akan berhasil. Saudara tidak akan bisa sampai ke surga. Saudara akan mengalami kebinasaan tanpa melakukan dengan kesungguhan hati. Saudara tidak akan berhasil. Ini menurut Taurat, yaitu kebenaran di hadapan Allah lewat Imamat 18. Imamat 18 ayat 5. Apa bunyi firman Tuhan? Sesungguhnya
Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang melakukan dengan sungguh, berpegang pada ketetapan dan peraturan, baru orang itu dikatakan apa? Mereka akan hidup. Ini menurut Taurat, saudara. Taurat itu yaitu kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kitab Taurat. Siapa yang tidak melakukan Taurat, dia akan binasa. Siapa yang melakukannya, dia akan hidup. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan Taurat selain Yesus. Tidak ada yang bisa mengenapi Taurat. Sebab itu Yesus turun ke dunia supaya Taurat digenapi. Karena kalau kita melakukan peraturan-peraturan yang ada di kitab Taurat itu, semuanya kita lakukan, satu saja kita gagal melakukannya, semuanya hangus. Semuanya dibatalkan, semuanya. Jadi kita akan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar bahwa ketaatan yang sungguh-sungguh itu yaitu menurut Taurat, kebenaran di hadapan Allah, melakukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, kita akan binasa. Ini perjanjian lama. Dan kita akan lihat nanti perjanjian lama yang kedua. Bagaimana dikatakan di dalam Roma 10 ayat 5. Ini di kitab perjanjian baru ya. Roma 10 ayat 5 berbunyi demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran. Karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, ya. Jadi sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup. Tetapi kenyataannya tidak ada yang bisa melakukan Taurat. Tidak bisa orang yang menjalankan Taurat. Sampai dikatakan manusia tidak dapat mencapai kebenaran di hadapan Allah. Ini perjanjian lama. Ya. Jadi betapa sulitnya pada perjanjian lama itu. Kitab Taurat ini dijalankan. Dijalankan. Yang mana manusia sampai tidak dapat mencapai kebenaran di hadapan Allah. Contohnya bisa lihat Ayub 9. Ayub 9 ayat yang ketiga dan keempat. Ayub 9 ayat 3 dan 4 berbunyi, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, yang mau berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Ayat yang keempat, Allah itu bijak dan kuat, siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Jadi yang melawan Allah tidak ada yang selamat. Siapa yang tidak melakukan Taurat dia tidak akan selamat, melainkan binasa ya. Ayat yang ke-21, aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Ini katakan Ayub. Ayub baru menyadari ya. Sampai-sampai dikatakan aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak hiraukan hidupku. Jadi di sini kita bisa melihat melalui ayat-ayat ini bahwa manusia tidak dapat mencapai kebenaran di hadapan Allah pada perjanjian lama, pada kitab Taurat ini ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana menurut Injil. Kalau tadi menurut kitab Taurat, tetapi saat ini menurut Injil. Apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu melalui kebenaran di hadapan Allah. Menurut Injil. Kalau tadi menurut kitab perjanjian lama, kitab Taurat. Tetapi menurut Injil apa yang dikatakan di sini? Ya, Kisah 13 ayat 39. Kebenaran di hadapan Allah. Menurut Injil apa? 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Artinya apa? Jadi yang pertama ini menurut Injil bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan. Dengan melakukan Taurat kita diselamatkan. Menurut Injil bukan demikian. Karena dikatakan dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Jadi siapa yang di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, dia dibebaskan dari apa? Hukuman dosa, saudara.
Jadi bersyukur saudara punya kepercayaan kepada Yesus. Saudara akan mengalami pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kalau di hukum Musa tidak bisa. Harus dijalankan, harus dilakukan dengan perbuatan kita. Tetapi kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru ini, ya, di mana Injil menurut Injil kebenaran di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena apa? Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saudara percaya kepada Yesus, saudara dibebaskan, saudara diselamatkan, masa depanmu sungguh ada. Kalau dulunya masa depanmu suram, dulunya masa depanmu tidak ada pengharapan. Tetapi ketika saudara punya kepercayaan kepada Yesus, pembebasan mulai dinyatakan buat saudara. Jadi di sini bersyukur menurut Injil. Yang berikutnya Roma 8 ayat 3. Bukan karena perbuatan, Roma 8 ayat 3. Apa bunyi firman? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara bersyukur punya saudara yang sulung yaitu siapa? Yesus yang melakukan semuanya. Dia berupa firman menjadi daging yang mana dia harus menerima dosa, dia harus menanggung dosa-dosa siapa? Dosa-dosa saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya yang sudah dijatuhkan hukuman ini dibebaskan oleh Allah. Jadi membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, Injil kebenaran di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus rela berkorban buat saudara dan saya. Nyawanya saja diberikan. Dia mengalami penderitaan. Karena bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena iman percaya kita kepada Yesus. Itu yang membuat saudara diselamatkan. Berikutnya, bukan karena apa? Melakukan hukum Taurat. Tetapi kalau perjanjian lama harus melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada satupun yang berhasil kecuali Yesus yang menggenapinya. Ya, jadi kita bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi apa? Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bersyukur malam ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan. Supaya saudara lebih jelas bahwa kalau saudara selamat itu bukan karena perbuatan saudara, tetapi karena iman saudara kepada Tuhan. Saudara mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Roma 3 ayat 24. Dengan kasih karunia ya kita diselamatkan. Roma 3 ayat 24 berbunyi demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dibenarkan di hadapan Allah. Dia dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Karena pemberian yang cuma-cuma yaitu kasih karunia Allah. Lewat apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus menebus dosa-dosa kita. Bersyukur kalau mungkin dulunya kita lakukan perbuatan dosa. Tapi sekarang setelah kita percaya kepada Yesus. Jangan sekali-kali saudara melakukan dosa lagi. Karena tidak ada lagi darah yang dikorbankan buat orang-orang yang sudah diselamatkan. Misalkan saudara tidak percaya meninggalkan Yesus. Terus mau kembali lagi. Tidak ada darah yang dipersembahkan lagi buat saudara. Ini karena firman Tuhan mengatakannya. Karena kita keselamatan ini diberikan cuma-cuma di dalam penebusan Kristus Yesus. Karena apa? Kasih karunia. Bukan karena perbuatan. Bukan karena melakukan hukum Taurat kita diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Yang malam ini diberikan dengan cuma-cuma. Bukan ada embel-embelnya apa. Yesus memberikan dengan cuma-cuma.
yang memberikan keselamatan buat saudara tanpa embel-embel. Tapi kalau dunia memberikan sesuatu buat saudara, harus ada embel-embelnya, harus ada persembahannya, harus ada tumbalnya yang diberikan buat apa? Buat untuk dunia, saudara. Tidak mungkin dunia itu tidak ada timbal balik. Tapi kalau Tuhan yang menyelamatkan, tidak ada timbal baliknya. Melainkan Tuhan yang rela berkorban buat saudara dan saya, supaya hidup saudara punya pengharapan di dalam Yesus. Supaya saudara punya keyakinan bahwa tahun 2020 ini anak-anak Tuhan akan semakin maju di dalam Yesus. Pekerjaan Tuhan pun akan semakin maju. Sekalipun dihalang-halangi, sekalipun dihambat, pekerjaan Tuhan itu kalau ada Yesus di dalamnya, pekerjaan itu akan semakin maju. Amin. Bukan tambah mundur, bukan berhenti. Oh, tunggu dulu. Tidak ada, karena apa? Yesus tidak mau gerejanya itu, ya rumah Tuhannya itu berdiam diri, tetapi Yesus mau supaya apa? Ada kegerakan yang luar biasa. Lewat mana? Lewat pengorbanan Yesus. Lewat mana? Kasih karunia Yesus. Lewat mana? Lewat iman saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan bergerak maju. Sekalipun ada masalah persoalan. Di tengah-tengah kita berada, di tempat kita tinggal, ada banyak ya ancaman-ancaman yang mengancam nyawa saudara. Tetapi yakini bahwa saudara sudah dibebaskan, saudara sudah diselamatkan, dan saudara menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saudara sungguh yakin pasti dibenarkan di hadapan Allah. Lewat mana? Kasih karunia. Lewat mana lagi? Di dalam nama Kristus. Di dalam nama Yesus saudara diselamatkan. Sebab itu saudara tidak boleh macam-macam. Saudara sudah diselamatkan, Allah ada bersama saudara. Ketika saudara mengalami sakit, saudara berseru, Tuhan tolong, Tuhan siapa yang berseru-seru dalam namaku, dia akan diselamatkan. Karena Yesus sudah menyelamatkan saudara. Kita ada di dalam genggaman tangan. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong setiap orang yang berseru kepadaku. Telinganya juga tidak kurang tajam mendengar setiap seruan doa saudara-saudara yang sudah diselamatkan. Sekalipun kelihatannya tidak ada yang perhatikan. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan pasti tolong. Ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala juga mengalami sakit 2 minggu, 3 minggu. Tapi kami bertahan di dalam rumah. Kami bertahan, lawan itu sakit penyakit. Tak pergi ke mana? Ke rumah sakit. Nah, ini datang kepada dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Lepas dari Bapak Gembala sakit, Ibu Gembala sakit. Ya. Lepas gitu terus Yanto juga sakit. Kakak saya Bung Denny juga sakit. Ya. 2 minggu dia mengalami kelemahan demi kelemahan. Tapi kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap melayani orang yang meninggal dalam keadaan kondisi lemah. Kami melayani, ya yang mana melayani di Joyoboyo. Terus kemarin itu juga melayani di mana, di Pak Yudi, orang tuanya Pak Yudi meninggal. Secara manusia kami lemah, tetapi ketika kami melayani Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Tunjukkan bahwa di dalam Kristus kita diselamatkan. Kita bisa lihat ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11 berbunyi demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Wah, puji Tuhan, luar biasa ayat ini ya. Yang mana orang-orang yang di antara kita demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi kita perlu disucikan supaya kita bisa melihat Allah. Karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara bisa melihat Allah. Saudara menjaga kekudusan, kesucian. Sehingga saat saudara tidak punya uang, tidak punya apa-apa, Tuhan tahu keadaan kondisi saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Dan saat kita panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jawab kita. Tuhan akan tolong kita ya. Kita disucikan, kita dikuduskan, dan kita dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa.
sudah disucikan, kita dikuduskan, diapakan, dibenarkan lagi. Wah, ini jaminan yang luar biasa diberikan kepada siapa? Saudara dan saya yang percaya terus apa? Melayani Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Pandemi tidak akan membuat kita takut, saudara. Ya, COVID tidak akan membuat takut, tetapi justru COVID ini kita akan mau bersaksi bahwa kuasa Tuhan ini lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa kebenaran di hadapan Allah itu lewat mana? Lewat kita di dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan karena apa? Karena menerima kebenaran Kristus. Kebenaran ini harus senantiasa kita terima. Firman Allah itu harus senantiasa kita masukkan dalam tanah hati kita. Enak, tidak enak, ngerti, tidak ngerti. Dimasukkan saja firman Allah itu. Nanti sekali waktu firman itu akan disingkapkan, saudara. Kadang-kadang kita dengar firman kok kita tidak mengerti. Tetapi ketika saudara haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu masuk di dalam hati saudara. Tuhan tahu kerinduan saudara. Maka sekali waktu firman itu akan disingkapkan. Akan dibukakan ya. Kita bisa lihat karena apa? Kebenaran Kristus. Yesaya 61 ayat 10. Kita buka. Kitab Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Luar biasa ayat ini. Dikatakan orang-orang bersukaria di dalam Tuhan. Jiwa mereka bersorak di dalam Allahku sebab apa? Ia mengenakan pakaian keselamatan. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka pasti bersukaria. Mereka pasti bersorak-sorai di dalam rumah Tuhan. Jangan sampai saudara di dalam rumah Tuhan masih mikir masalah persoalan apa yang kita hadapi. Tanggalkan dulu masalah persoalan. Kita mau berhadapan dengan Bapa di surga. Lewat apa? Kebenaran Allah. Sehingga kebenaran ini yang menyelamatkan saudara. Memberikan pengantin laki-laki, pengantin perempuan dengan apa? Perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Supaya apa? Keselamatan Allah itu nyata buat saudara. Jangan sampai kita sudah diselamatkan, kita ragu-ragu. Masa Tuhan aku diselamatkan kok hidupku kayak begini. Katanya Tuhanku itu dahsyat, Tuhanku luar biasa nih. Kenapa kok aku masih begini-begini aja. Pekerjaan kok enggak dapat-dapat. Akhirnya apa? Jadi lemah saudara. Karena firman Tuhan katakan, justru di dalam kelemahan itulah kuasaku bekerja. Amin. Di saat kita tidak berdaya. Bukan Yesus datang di saat kita diberkati. Justru saat kita tidak berdaya. Apa? Semuanya tidak ada yang bisa menolong selain Yesus. Di situ kuasa Allah akan bekerja. Secara luar biasa ya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Allah nyatakan kepada saudara dan saya. Yang kebenaran di hadapan Allah karena apa? Menerima kebenaran Kristus. Saudara akan dibenarkan di hadapan Allah. Orang yang benar dia pasti sungguh-sungguh. Orang yang benar dia pasti lurus hatinya. Orang yang benar dia pasti apa? Dia pasti adil saudara. Karena dia tidak berani macam-macam. Dia tidak berani. Dia mau main gambling, tidak mau. Dia harus benar-benar berjalan di atas kebenaran firman. Supaya kita bisa lihat bagaimana kebenaran Allah itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Karena kasih karunia. Karena apa? Karena Injil diberikan kepada saudara dan saya. Karena darah Kristus sudah menebus saudara dan saya. Darahnya yang akan kita nikmati. Pagi sudah kita nikmati. Sore kita nikmati 2 kali ganda saudara terima. 2 kali tubuh dan darah masuk dengan imanmu. Maka penyakit tidak akan berani masuk dalam hidup saudara. Karena darah Yesus lebih berkuasa. Ya, darah Yesus, tubuh Kristus menyembuhkan kita. Imun lebih dari hemaviton ya. Imunnya lebih dari apa? Sangobion. Minum. Tapi saudara makan firman.
maka kekuatan yang daripada Tuhan menyertai saudara dan saya, sehingga tidak perlu lagi ke dokter. Karena kita punya dokter di atas segala dokter. Kita punya tabib di atas segala tabib. Dan oleh darah anak domba Allah, saudara dan saya disembuhkan. Amin. Kita bisa lihat kembali lewat karena darah Kristus, Roma 5 ayat 9. Supaya kita yakin kebenaran di hadapan Allah ya. Roma 5 ayat 9 dikatakan bagaimana? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi semua yang percaya kepada apa yang kita nikmati tiap bulan di tempat ini, pagi, sore, darahnya itu akan apa dikatakan di sini? Saudara pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pandemi ini adalah merupakan murka Allah. Dan pandemi ini bisa cari orang-orang yang tidak percaya, saudara. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Kalau belum waktunya dipanggil, pasti tidak akan mati, saudara. Tapi nek wayai mati, gak usah nang Surabaya, nang omahe iso mati, saudara. Tapi nek belum wayai mati, pelayanan kemanapun, saya pelayanan ke Surabaya, tempatnya itu di sana, ya Surabaya. Tapi puji Tuhan, justru saya di sana, saya diberikan semangat yang luar biasa. Lihat ibu-ibu tua-tua, mereka semangat yang mau mengantarkan jenazah hamba Tuhan yang sudah 18 tahun melayani di Joyoboyo. Dia masa mudanya diberikan sampai belum nikah, belum apa, dia belum menikmati berkat Tuhan. Tuhan sudah panggil dan saya katakan dia apa yang dia lakukan kerjakan ini, Tuhan pasti sediakan tempat yang luar biasa. Karena apa? Belum menikmati berkat Tuhan. Dia Tuhan akan jawab secara luar biasa. Selain lewat darah Kristus juga apa? Karena kebangkitannya Kristus, kebangkitan Kristus, kita diselamatkan. Jadi kebangkitan Yesus, kematian Yesus bukan sia-sia. Kebangkitan Kristus menyelamatkan saudara supaya saudara dibenarkan di hadapan Allah. Ketika saudara percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak mati, melainkan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini menambahkan iman kita ya. Roma 4 ayat 25. Kalau tadi Roma 5 ayat 9, ini Roma 4 ayat 25. Berbunyi demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa? Pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Wah, luar biasa kita dibenarkan. Lewat apa? Lewat Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Loh, wis melanggar kok enak diselamatkan, saudara. Orang-orang dunia bingung gitu loh. Enggak percaya loh. Sudah menyalibkan anak. Ketika saudara dibangkitkan karena apa? Karena penyerahan Yesus kepada apa? Setiap dosa-dosa kejahatan kita, kita diselamatkan lewat kebangkitan Yesus. Jadi Yesus bangkit bukan sia-sia. Dia bangkit supaya saudara diselamatkan. Dari apa? Dari penyakit, dari apa? Kejahatan. Dari apa? Ya puji Tuhan, selama kami ada di tempat ini ya, naik kendaraan kami tidak pernah kecelakaan. Tidak pernah tabrakan apa. Sampai-sampai kami mengalami banjir pun Tuhan selamatkan kami. Karena apa? Allah kami tidak pernah tertidur. Allah kami tidak pernah terlelap. Ketika kita menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, teriak sama Tuhan. Tuhan pasti adakan secara luar biasa. Karena nyawanya saja diserahkan. Karena apa? Karena pelanggaran kita. Dan kebangkitannya karena apa? Dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita yang dulunya tidak benar, sekarang sudah dibenarkan. Dulu hidupnya mungkin tidak lurus, sekarang sudah diluruskan. Dulu tidak pelayan, sekarang sudah pelayan. Mari kita jaga hidup kita. Supaya melalui hidup saudara dan saya ini, banyak orang dibenarkan di hadapan Allah. Supaya sama-sama kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya di dalam dunia ini kita mengalami kerajaan Allah, tapi nantinya kita akan sampai di sana.
kalau semuanya ini dapat kita jalankan dengan baik ya. Lewat ini semua dikatakan orang-orang itu disebut berbahagia karena dibenarkan di hadapan Allah. Berbahagia di hadapan Allah dan apa? Dan melepaskan dari hukuman. Kalau orang-orang sudah dibenarkan, mereka akan berbahagia karena apa? Mengalami kelepasan. Mereka yang mestinya dihukum, mereka tidak mengalami hukuman. Mereka dibebaskan. Tetapi kalau di dunia tidak bisa, ya. Tidak bisa di dunia, harus menjalani hukuman, tapi Tuhan bisa apa? Bebaskan hukuman itu. Asalkan saudara yakin dan percaya melayani Tuhan. Hukuman-hukuman itu. Mungkin memang kita mengalami kesusahan, kesulitan, tapi Tuhan bela kita. Tuhan tolong kita ya. Jadi di sini kita bisa melihat ayatnya, berbahagia karena kebenaran di hadapan Allah. Roma 8 ayat 4, apa bunyi firman Tuhan? Roma 8 ayat 4, berbahagia karena kebenaran di hadapan Allah, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Jadi kita hidup bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Maka apa? Hukum Taurat digenapi di dalam saudara. Yang tidak mungkin bisa dilakukan, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan buat saudara, supaya saudara bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mampu? Kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak akan mampu. Karena apa? Godaan-godaan, tipu muslihat tipu setiap waktu, setiap saat untuk menggoda anak-anak Tuhan supaya jatuh. Tetapi ketika mereka ada roh, hidupnya bukan di dalam daging, di dalam roh, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memampukan untuk apa? Melewati masalah persoalan, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, sakit, penyakit apapun. Tuhan akan sanggup tolong saudara dan saya. Yang penting saudara yakin dan percaya bahwa apa? Kita sebut orang-orang yang berbahagia karena dibenarkan di hadapan Allah. Bukan hanya itu saja, kita juga apa? Bisa katakan melepaskan dari hukuman yang ada, supaya kita bisa rasakan bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita akan menginjak-injak musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita ini bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara yang harus kita perangi setiap waktu, setiap saat, supaya atmosfer ilahi ini kita kuasai. Kalau atmosfernya kita kuasai, berkat Allah pasti mengalir, saudara. Kenapa tempat ini aman? Kenapa tempat ini beda? Karena atmosfer ilahinya sudah dikuasai. Amin. Kalau belum dikuasai pasti ada orang-orang yang hendak mengganggu. Tapi ketika dikuasai atmosfer, orang tidak akan berani. Karena apa? Allah jadi perisai kita. Allah jadi pelindung kita. Kalau pagernya diangkat, baru kita akan bisa tembus. Orang-orang akan bisa nyerang kita. Kalau pagernya masih ada, Tuhan pasti jaga lindungi. Bukti nyata. Orang-orang yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka dilepaskan dari apa? Hukuman-hukuman yang ada. Dan mereka berhak menerima hidup yang kekal. Apa tidak senang hidup yang kekal? Kita hidup masih 70-80. Tapi nanti kita akan hidup yang kekal. Diberikan kepada orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kita mengejar bukan yang kelihatan sekarang ini, tetapi kita mengejar yaitu yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Apa itu? Imanmu kejarlah sampai engkau mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga apa? Apa yang kita lakukan, kerjakan hanya biasa-biasa saja, saudara. Tapi yang tidak kelihatan kita lakukan, itu sangat luar biasa di hadapan Allah. Kita bisa lihat ya. Lepaskan ya. Titus 3 ayat 7. Titus 3 ayat 7 berbunyi demikian. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini janji Tuhan. Diberikan kepada saudara yang dibenarkan di hadapan Allah. Berhak menerima apa? Hidup yang kekal. Bukan 70-80 tahun. Tetapi apa? Kekal artinya apa? Tidak ada terakhirnya. Tidak ada habisnya, saudara.
Karena janji Tuhan diberikan kepada saudara. Mari kita yang ada, supaya kita tetap bertahan. Di mana untuk kita berhak menerima hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal diberikan, juga apa? Jaminan untuk dimuliakan. Kalau sudah hidup kekal nanti, wah jaminan dimuliakan. Ya, kita bisa lihat ayatnya. Ayatnya di mana? Roma 8 ayat 30 berbunyi demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, dari awal ya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan buat saudara yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi pertama dipanggil dulu. Kalau dipanggil dulu, ya seperti pujian tadi, nyatakan panggilan Allah. Memanggil saudara semua. Setelah dipanggil, saudara dibenarkan. Ketika saudara dibenarkan, saudara juga dimuliakan oleh Allah. Luar biasa kita. Bukan nantinya kita dimuliakan. Saat ada di dunia ini pun Allah akan memuliakan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Lewat mana? Lewat masa-masa yang sukar. Lewat mana masa-masa yang sulit. Lewat mana persoalan, problema, tekanan, sakit, penyakit. Orang mungkin ragu-ragu tetapi kita yang percaya kepada Yesus. Kita akan dimuliakan secara luar biasa. Kesulitan yang ada. Tuhan akan nyatakan buat saudara dan saya. Dan orang fasik tidak akan mencapai kebenaran di hadapan Allah. Mereka akan dibuang. Jadi saudara bersyukur. Saudara bersyukur punya Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Injil ini adalah masa depan saudara. Taruhkan di sini. Ya, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena ini kunci, rahasia, keberhasilan hidup saudara sampai nantinya ke surga ada di kitab suci ini. Jangan ragu-ragu ya. Kita lihat ayatnya bahwa orang fasik tidak akan mencapai kebenaran di hadapan Allah. Keluaran 23 ayat 7. Keluaran 23 ayat 7. Dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang yang bersalah tidak akan mendapat kebenaran daripada Allah. Orang benar jangan dibunuh. Kalau kita orang benar dianiaya mati, nanti Tuhan yang akan bertanggung jawab. Sebab itu orang yang mati di dalam Yesus, nyawanya itu ya Tuhan akan bela secara luar. Darahnya itu akan Tuhan nyatakan secara luar biasa. Orang fasik tidak akan mencapai kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara bersyukur, saudara yang percaya kepada Yesus. Ya, dengan apa? Iman kita. Iman kita kebenaran di hadapan Allah supaya dinyatakan dalam Roma 1 ayat 17. Coba dibuka Roma 1 ayat 17. Dengan iman kebenaran di hadapan Allah dinyatakan Roma 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus itu yang menyelamatkan kita, saudara. Ya, perbuatan kita kadang-kadang kita mengecewakan, kadang-kadang Bapak Gembala ini janji tapi tidak ditepati, kecewa, ya. Tapi ketika saudara beriman kepada Yesus, itu yang membuat saudara apa? Diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, karena iman kita di sini. Lewat apa? Kebenaran di hadapan Allah. Dinyatakan di dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar pasti hidup oleh iman. Dan ini ditunjukkan. Ya, beriman ya yakin. Ono ya yakin percaya. Tuhan pasti akan cukupkan secara luar biasa. Jangan goyah. Jangan bimbang ya. Karena tidak ada alasan untuk bermegah. Untuk menyombongkan diri. Karena kita ini siapa? Kita yang ada di dalam Yesus, kita mau terus merendahkan diri supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus semakin besar,
saudara dan saya yang melayani Tuhan semakin kecil di hadapan Tuhan, maka saudara dibenarkan di hadapan Allah. Ketika saudara dibenarkan di hadapan Allah, siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Iblis tidak akan berani datang kepada orang-orang yang dibenarkan. Selain pagarnya diangkat, iblis baru bisa masuk. Tapi ketika kita masih motivasinya lurus, Tuhan masih menjadi perisai kita, perlindungan kita, proteksinya daripada Allah. Tidak ada satu kuasa apapun yang masuk, sekalipun ada dikatakan bahwa kita tidak kebal dari masalah persoalan. Tidak ada orang yang kebal dari masalah. Tapi ketika Yesus Allah Kristus ada sama kita, siapa lawan kita? Justru kita mau berikan perbedaan yang luar biasa. Asalkan sungguh-sungguh, asalkan kita yakin, percaya, semuanya sudah disampaikan, dijabarkan, maka kebenaran di hadapan Allah akan nyata dalam hidup saudara. Ya, contohnya siapa? Contohnya dikatakan bahwa yaitu Paulus. Hidupnya tidak enak, saudara. Pertamanya bukan belum menjalankan kebenaran. Oh, dia banyak. Apa semuanya. Dia dikenal di mana-mana. Tapi ketika dia melayani Tuhan, menjadi penginjil, nyawanya terancam. Tidur kedinginan, mau karam, dilempari, dipukulin. Nah, enak melayani Tuhan. Ya, tetapi kalau kita yakin dan percaya, Tuhan pasti bela kita. Pagi wis melayani, sore melayani lagi. Apa ini ya? Tapi kalau kita sungguh-sungguh melayani, bukan Bapak Gembala yang memberikan upah buat saudara, tetapi Yesus yang kita layani. Dia yang akan menyediakan upah buat kita. Yang melayani akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam ini jadi kekuatan buat kita. Kita mau dibenarkan di mana? Di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena apa? Karena darah Yesus, kebangkitan Yesus, karena iman kita kepada Yesus, kita diselamatkan secara luar biasa. Bukti nyata malam ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau dengar sudah banyak orang-orang yang meninggal, hamba-hamba Tuhan dipanggil, sudah meninggal. Tapi kita yang masih ada, ayo selagi kita masih ada, kita mau berikan untuk Tuhan. Ketika kita nanti sudah tidak berdaya, kita tidak bisa buat apa-apa, kita sudah jadi berkah. Kita sudah memberkati orang banyak. Keluarga kita pasti dilindungi, dijaga, disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita masuk di dalam perjamuan asa yang kudus lewat tubuh dan darah Yesus. Kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Karena lewat pengorbanannya ini, saudara dan saya diselamatkan. Dibebaskan dari penghukuman. Kita akan menerima kemuliaan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Salibnya. Glory, haleluya. Salibnya, teramat mulia, dosaku disembah.
menyanyikan pujian ini dengan iman saudara. Bukan karena saudara hafal, bukan saudara tahu, tetapi taruhkan liri-lirinya dalam hati saudara. Menjadi rema, menjadi kekuatan buat kita. Karena salib Yesus saudara diselamatkan. Karena salib Yesus saudara dibebaskan. Salib Yesus memberikan kemuliaan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Yang percaya kepadanya tidak akan dibiarkan, tidak akan dikecewakan. Melainkan Tuhan akan tolong secara luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi salibnya. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Salibnya, oh dosaku disucikan oleh darah Yesus. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu, meja perjamuan, yang mana akan kami nikmati tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menikmati Tuhan, kami sadar siapa kami. Sebagai gembala di tempat ini Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Saat itu sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, ampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami, dosa-dosa, pelanggaran percakapan, pikiran, imajinasi kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami boleh mengakiti akan istri kami, anak-anak kami, Samuel, Yesaya, Matthew, menantu kami, Presi, kami serahkan ke dalam tangan seisi pastori agar melalui perjamuan asa yang kudus tubuh dan darah-Mu ada pengampunan sehingga pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini, melainkan kuasa mujizat-Mu menyertai pelayanan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika kami menyakiti jemaat Tuhan yang ada, ampuni kami Tuhan, biar melalui pengampunan yang daripada Tuhan, jemaat Tuhan mengalami berkat Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Demikian juga suami istri yang berselisih kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maupun juga orang tua anak-anak yang berselisih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menantu mertua di dalam nama Yesus. Supaya melalui perjamuan asa yang kudus ini kami boleh merasakan kekuatan Allah, roh kebangkitan-Mu itu ada bersama dengan kami. Pak Berti yang melayani Tuhan, pakai keluarga, rumah tangga, pelayanan yang ada menjadi kesaksian secara luar biasa, menjadi terang, menjadi garam, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan darah kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah. Silakan duduk Bapak ya. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu.
Mari kita bangkit berdiri. Namamu pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Semua sudah dapat? Saya berikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan di Hausti di dalam hati Bapak Ibu ya. Bapak Gembala baca punya Bapak Gembala Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mari angkat tinggi-tinggi Hausti di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan tubuh Kristus. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Lewat kebenaran yang sudah kami nikmati. Demikian juga perjamuan asa yang kudus, tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu di dalam tubuh jiwa roh kami. Lewat kebenaran firman-Mu kami diselamatkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dibenarkan di hadapan Allah. Terlebih lagi tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah persembahkan, Engkau korbankan buat kami. Lewat kejahatan pemberontakan kami, lewat tindak tanduk kami ya Tuhan. Tuhan, kami diselamatkan, kami dibebaskan, kami ditebus di dalam nama Yesus. Sebab itu terima kasih buat kemenangan sepanjang bulan Juli ini. Kami percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan buat kami yang ada, yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong mereka jika mengalami masalah persoalan, kesusahan, kesulitan, kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan jalan buat mereka. Tuhan, berikan jawaban demi jawaban yang pasti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa, kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Lewat tubuh dan darah-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit di rumah sakit kami serahkan dalam tangan-Mu. Lawati mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Dan lewat perjamuan asa yang kudus ini, kami percaya yang mengalami kelemahan demi kelemahan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Semangat yang baru, hikmat, marifat, rahmat-Mu yang Kau curahkan tak habis-habisnya buat kami. Yang jatuh kami berdoa dalam nama Yesus, topang kami kembali. Yang cinta mula-mulanya mulai redup, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bakar kembali dengan api Roh Kudus, api Kristus, api Pantekosta terus menyala-nyala dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi ada satu oknum yang terus menyingkapkan, membukakan rahasia kebenaran demi kebenaran. Lebih dalam lagi buat jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, saudara. Amin. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Ini karena minggu yang pertama ada persembahan untuk sekretariat. Persembahan untuk eksistensi gereja juga. Kita angkat pujian, mari-mari menabur. Tabur yang banyak, menuainya pasti berlimpah.
untuk kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali yang menabur dengan penuh kasih. Haleluya. Kami mengamenkan pujian ini ya Tuhan, bahwa sungguh kami menabur bukan di tempat yang salah. Kami menabur di tanah yang subur, di rumah-Mu kami akan menuai. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang tidak menabur, mereka tidak akan menuai. Kami berdoa biarlah taburan-taburan yang ada, mereka membawa bukan karena kelebihan, tetapi karena kekurangan mereka Tuhan. Ketika hamba-Mu berdoa, lewat kekurangan-kekurangan ini, persembahan pertama, persembahan kedua, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka tidak mengalami kekurangan, melainkan mereka jemaat Tuhan malam ini yang menabur. Mereka akan hidup berkelimpahan sesuai dengan iman mereka kepadamu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang sudah membawa, akan pulang nanti Tuhan, memberikan persembahan milik Tuhan yang sudah dibawa ya Tuhan minggu pertama bulan ini. Kami percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, sumber-sumber, memberkati akan setiap pekerjaan usaha, bisnis apapun yang dilakukan dikerjakan oleh jemaat Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sipil, ABRI, atau di luar kantor, di kantor, di kota, di luar kota, jasa, properti, dosen, guru. Kami berdoa dalam nama Yesus, sekecil apapun yang mereka lakukan kerjakan. Ketika mereka sudah melakukan kebenaran firman-Mu, maka janji-Mu Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada sesi kedua ini Tuhan. Aileen kami serahkan dalam tangan. Berkati Aileen, kami serahkan Aileen masa depan, pelayanan yang ada, kuliahnya Tuhan berkati. Singer kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati singer yang ada ya Tuhan, Lina maupun juga Kesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, kami serahkan dalam sampai tamborin, perjamuan asa yang kudus Bapak Berti, tim musik yang ada, multimedia, sound system, pendoa-pendoa yang berdoa ya Tuhan, pembukaan firman Tuhan, peneguhan firman di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberikan penghormatan buat setiap kami yang melayani di dalam rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu Saudara bahwa mulai minggu depan ibadah sore diganti ibadah jam 10:30. Jadi ini ibadah yang pertama dalam ini beberapa bulan sudah tidak ada. Ini yang terakhir. Jadi nanti minggu ke depan tidak ada jam 5, tetapi jam 10:30. Jadi perlu diperhatikan, live streaming untuk jemaat ditiadakan. Jadi jemaat tidak perlu live streaming karena gereja membuka untuk ibadah. Gereja tidak dilarang untuk beribadah. Karena kita sudah ada bilik, sudah semuanya disiapkan. Jadi jemaat tidak perlu takut lagi. Amin. Live streaming tetap jalan, tetapi bukan untuk jemaat. Kecuali jam wadah-wadah yang ditentukan. Kalau minggu jemaat harus datang beribadah kepada Tuhan. Minggu tidak bisa ya sesi pertama, sesi yang kedua bisa beribadah di tempat ini. Demikian juga Rabu harus hadir. Kalau wadah-wadahnya baru kita masih bikin live streaming. Layanan kaum prianya masih lewat live streaming, kaum wanitanya lewat live streaming, tetapi ibadah-ibadah harus ada di gereja. Pelayan-pelayan Tuhan khususnya Bapak Gembala tidak mau supaya saudara tetap semangat mengiring akan Tuhan. Karena lewat streaming, live streaming ini saudara bisa lemah. Tapi ketika saudara menyanyi bersama-sama, saudara dengarkan firman Tuhan bersama-sama, dengan rapi, dengan konsentrasi yang sungguh-sungguh, maka iman kita akan dibangkitkan. Amin. Kecuali gereja ini tidak bisa ibadah,
Tidak boleh ibadah. Ini kita baru lewat live streaming. Tapi puji Tuhan gereja ini terbuka untuk kita beribadah. Kalau kurang lagi 3 sesi ya tidak apa-apa. Kalau misalkan 100 tidak cukup, 100 lagi tidak cukup. Sore kita buka lagi. Amin. Dukung dalam doa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berjalan. Yang sakit-sakit ya supaya disembuhkan. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Tapi kita mau jaga terus dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Dan memperluas segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Biarlah doa Yabes memberkati akan ibadah sesi kedua. Doa yang berjanji untuk memberkati secara berlimpah-limpah dan memperluas daerah pekerjaan, usaha, bisnis, jemaat, pelayanan yang ada di tempat ini. Tangan-Mu menyertai, Tangan-Mu melindungi. Bahkan sampai malapetaka, sakit penyakit tidak akan menimpa kami. Ketika firman-Mu terus diberitakan, ketika firman-Mu terus dikumandangkan, dan ketika firman-Mu terus diproklamirkan dan ditaruhkan di tanah hati kami, dan kami mau melakukan, maka janji doa Yabes Tuhan akan genapi. Buat kami malam ini yang berdiri di hadapan Tuhan muka dengan muka bersama dengan Bapa di surga. Lewat kebenaran firman-Mu kami disegarkan, kami dipuaskan, kami diteguhkan, kami dimampukan ya Tuhan untuk kami terus mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah. Lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu kami dibenarkan di hadapan Allah. Sebab itu kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang membuat mujizat demi mujizat, perkara besar, dahsyat, ajaib terjadi. Karena Allah yang kami sembah, Yesus namanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus masih tetap sama. Jadi kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah sesi kedua kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena itulah yang memberikan kekuatan buat kami. Jemaat-Mu bersama hamba-Mu yang melayani.
ketika kami menghadapi masalah, persoalan, kesusahan, kesulitan, problema, tekanan, sakit, penyakit apapun, ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami, maka ada jawaban yang luar biasa. Tuhan berikan buat jemaat-Mu yang saat ini. Kami berdoa buat jemaat yang tidak dapat hadir pada sesi pertama atau sesi kedua. Mungkin mereka mengalami kesusahan, kesulitan, problema, sakit, penyakit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami rindu jemaat yang lain pun boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mendatangkan kekuatan Allah yang luar biasa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan kuat dan gagah. Tetapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai akan jemaat Tuhan. RT, RW, tetangga, kiri, kanan, muka, belakang, gereja Tuhan, Puri, Sapira, Regensi, maupun juga camat, lurah, polsek, koramil, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wakil bupati, bupatinya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kedokteran maupun juga pihak kesehatan yang bekerja saat ini untuk pemulihan daerah kota Gresik ya Tuhan, ranking ketiga COVID ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gresik kota, Gresik selatan ada perlindungan yang nyata, yang luar biasa. Buat anak-anak-Mu khususnya yang bekerja ke Surabaya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka akan melihat kemuliaan Allah. Campur tangan Tuhan, kuasa mujizat-Mu. Tuhan nyatakan buat anak-anak-Mu yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Mereka tidak akan goyah. Mereka tidak akan khawatir, tidak akan bimbang menghadapi masa-masa pandemi. Melainkan kekuatan yang supranatural turun atas mereka semua. Dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Pulanglah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah rumah tanggamu, anak-anakmu, cucumu, usahamu, bisnis, sawah ladang, lumbung-lumbung kandungan, studi belajar anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga nyawamu, keluar masukmu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan pun tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Mari kita terima berkat ini dengan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus